Protestan. Ya, kira-kira seperti itu, Bang. Artinya saya kepingin tahu tentang judul yang ada terkait Siap, dengan akal, ya, Bang, ya. siap. Kira-kira menurut Bang Zuma, ini kan berkomentar tentang akal. Iya, Jumlah orang Kristen yang begitu banyak dan berabad-abad sudah berlalu. iya, Dan banyak orang Kristen yang kira-kira penerima Nobel dan sebagaimana iya. mestinya. Kecerdasan ini dimiliki, Iya. tapi sayangnya Bang Zuma mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak punya akal. Berarti di sini Tuhan itu tidak adil, Bang. Artinya selama ini yang misalnya selama Jadi ini yang maunya Anda tidak ada orang idiot di dunia ya. Pintar ya, semua, dari yang maksudnya muka gini Bang 1000 Zuma. gitu. Maksudnya gini Bang Zuma. Hmm. Eh, saya sampai tidak bisa memikirkan gimana Abang Ya Zuma karena memang bisa. 1 Korintus Anda udah nggak punya pikiran. Sebentar Bang Zuma. Artinya gini, begitu banyak prestasi-prestasi yang dimiliki oleh orang Kristen Yes, selama termasuk bikin berabad-abad mesin ya. kondom. Tapi Ya, sebentar bikin Bang, apa lagi Doldi, apa bahwa itu namanya? gini Bang Zuma. Bang Gini, Ahisugi gini, itu yang tahu itu. kita tidak bisa gini Bang. Kita bercakap. Oh, Dildo. Sebenarnya itu tadi udah dijawab sama Bang Zuma. Iya. Kalau orang Kristen berbicara tentang dunia, masalah ekonomi, Pintar. politik, jago dia. Jago. Tapi ketika Sebentar. bicara soal agama, Sebentar. soal ketuhanan, Error. autokoplak, gitu. Sebentar, maka dari itu. Nah, oke. Oke, kalau memang Bang Zuma dan kawan-kawan mengatakan bahwa berbicara dari perspektif berbeda. Kalau dalam keyakinan orang Kristen katanya 0, 0 tentang tidak mempergunakan akal. Yes, itu betul. Kira-kira menurut Bang Zuma, Hmm. Tuhan itu seperti apa sehingga Laisa kamitslihi syai'. Sebentar. Jangan terlalu Sampai panjang narasinya, Bang. Kalau Anda masih gini, Kristen, Bang. enggak usah terlalu panjang, Ya, Bang. sebentar Bang. Sampai orang-orang yang mengikuti Tuhan, orang yang menjadi Kristen, dan dia sudah berkarya begitu banyak, gitu ya. Ya. Tetapi Bang Zuma mengatakan bahwa mereka ini adalah tolol dan tidak punya akal. Ya. Dari mana hukum keadilan Tuhan yang melihat umatnya yang sudah bertahun-tahun meyakini dengan bahwa adanya Tuhan itu sendiri. Lalu hikmat dan bijaksana pengetahuan itu ya datang dari Tuhan itu sendiri. Oke. Nah, kira-kira pengetahuan ini apakah tidak dipakai oleh orang Kristen? Sehingga Bang Zuma mengatakan bahwa mereka Udah Bang, kepanjangan Bang. Aduh, panjang sekali umat. Kau tadi Bang. mengatakan kau pengikut Tuhan aja, kau udah nggak berakal, itu udah jelas. Aduh, Mas, Bang. gini Bang Sugi, artinya saya sampai tidak bisa memahami tentang jalan pikirannya Bang Udah, Zuma biar dengan Iya, Kamu nangis loh. Anda kan enggak berpikir, Fakta enggak berakal. membuktikan ketika orang Kristen, gimana ya? Gini Bang fakta Sugi, membuktikan, Bang- sejarah Bang Ustaz. membuktikan ketika orang Kristen dekat dengan Bible, mereka Pasti error. goblok semua. Sehingga Pasti seorang ilmuwan yang namanya Galilei dihukum oleh gereja. Kenapa mereka yang sekarang itu menjadi menguasai soal ilmu dunia? Karena kalian jauh dengan Bible. Coba kalian dekat dengan Bible, kalian koplak. Ngerti? Lanjut Bang Juma. Iya. Jadi gini, Saudara, apa yang kemudian Anda ucapkan barusan itu tertoreh di dalam kitabmu sendiri, Lukas 4. Ketika iblis ingin mencobai Yesus, apa kata iblis? Segala kuasa, segala kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku iblis memberikan kepada siapa saja yang kukehendaki. Paham situ ya? Iblis itu cerdas, iblis itu pintar. Nah sekarang saya ingin mengetahui dari Anda, kepintaran apa, temuan apa yang ditemukan oleh Kristen yang berlandaskan Bible. Silakan. Satu aja. Kalau nggak tahu, kasih tahu. Vacuum cleaner, ular makan debu. Silakan Bang. Penemuan yang berdasarkan Bible ya. Itu maksudnya berdasarkan Bible dalam arti saintis gitu ya. Atau Apapun gimana? itu.
Jadi penemuan orang Kristen pada abad pertama seperti itu atau gimana ya? Saya kurang paham. Apapun yang berasal dari Bible. Kira-kira di dalam Alkitab menuliskan bahwa bumi itu bulat. Mana ada Bung dalilnya bumi bulat di Bible? Itu bundar kan? Lingkaran Bung, lingkaran kayak koin. Hanya itu. Salah satu Hanya itu. bukti. Ya, artinya Bang Suma kan mau Jadi, menanyakan tentang Iya, apa ya, itu? Apa itu Bang? Apa itu di Bible? Bumi berbentuk lingkaran itu maksudnya apa? Koin. ini Padahal di dalam Bible itu jelas kalau bumi itu berbentuk datar. Kancing baju. kalau di dalam Al-Quran baru bumi itu datar, Bang. Tapi kalau Mari kita uji. Boleh kita uji? Siapa boleh yang mengatakan datar? Bible atau Al-Quran? Boleh? dalam Alkitab itu bumi itu bundar, Bumi apa? lingkar. Enggak Bumi mungkin. bundar. Itu mustahil. Itu mustahil. Kita buktikan ya. Boleh ya? Boleh, Bang. Kalau di dalam Bible itu jelas sekali dikatakan bahwasanya bumi itu datar. Oke? Sekali lagi iblis membawa Yesus ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Ini menurut saudara nih, Yesus naik ke atas gunung yang tinggi. Setelah dia di atas puncak gunung, dia melihat semua permukaan bumi. Itu kira-kira menurut saudara bundar bumi ini atau datar? Ayo. Itu kan Bang Suma melihat dari salah satu perspektif. Loh, Dalam Alkitab. ini Matius 4 nomor 8 Ayub 37 banyak pokoknya, terlalu banyak. Satu aja dulu, itu aja dulu. Yesus naik ke atas gunung, lalu dia melihat seluruh permukaan bumi. Masuk di dalam sains kayak itu, yang kayak gitu. Naik ke gunung, gimana? Naik ke gunung, habis itu dia melihat semua permukaan bumi. Itu gimana ceritanya? Iya, dalam pemahaman ini Yesus naik di gunung dan melihat permukaan bumi. Ya, artinya benar kan? Dia melihat permukaan Berarti bumi. datar, berarti bumi ini datar. Bentar. Ketika dia melihat secara mata fisik, secara manusia, ketika berada di titik tertinggi, maka dia akan kita secara kasat mata kita melihat bahwa bumi itu datar. Tetapi coba kita lihat di saintis bahwa bumi itu tidak datar. Kita lihat gambar bumi itu globe itu. Nah, itu dia. Bagaimana ceritanya coba Anda? Coba sekarang Anda ambil sesuatu yang bulat di sekeliling Anda. Ambillah bola, kasti atau apa yang ada atau kelereng atau apalah. Terus kemudian Anda simpan telunjuk Anda bagian atas. Bisa tidak Anda membayangkan Anda yang adalah telunjuk itu melihat sisi belakang atau lingkaran yang di belakang daripada yang tempat Anda berpijak? Bisa enggak? Ya, tentu tidak. Bisa enggak? Tentu tidak bisa. Tentu tidak. Tetapi di dalam kitab saudara dikatakan Yesus melihat semuanya setelah dia dibawa oleh iblis ke gunung tinggi. Ya, Berarti bumi ini sebentar, Bang. datar dong. Gini Bang Suma, pemahaman itu sangat keliru Bang Suma. Ketika Bang Suma berbicara ketika Yesus misalnya dibawa ke salah satu planet, misalnya di atas dari bumi ini ada satu planet, nah di situ dia bisa melihat. Dan ketika logikanya kita pakai ya, tetapi dan itu dia bisa melihat secara keseluruhan itu bumi itu bentuknya sebagaimana apa kayak gitu. Tetapi ketika dia berada di gini bang, ketika dia berada sebentar, ketika dia berada di satu gunung, kita pun sama Bang, saya dan Bang Suma pun sama. Ketika kita berada di satu titik ketinggian, kita melihat bahwa bumi itu memang bentuknya adalah datar, karena kita melihatnya dari kacamata kita berada di satu titik. Jadi mana yang betul ini? Bumi datar atau bulat? Sebentar. Bumi berdasarkan Alkitab bahwa di dalam Amsal 8 ayat 27 bahwa ketika ia mengatur cakrawala di atas permukaan air,
Lalu Yesaya 40:20 dia yang ini salah. Yesaya 40 ayat 22 dia yang bersemayam di atas lingkaran bumi. Itu di dalam Yesaya 40 ayat 22. Jadi jelas Alkitab itu mengatakan bahwa bumi itu berbentuk lingkaran. Jadi Ya, kalau lingkaran mungkin itu kan, Bung, koin juga lingkaran, Bung. Iya, Bedakan bulat dengan lingkar. iya sama aja dalam pemahaman ini lingkaran. Gini loh. Itu gimana ceritanya? Bagaimana ceritanya sama antara lingkaran dengan bulatan? Gimana ceritanya? Siapa yang ngajarin Anda? Pak, oke Bang. Ketika kita melihat sesuatu bundaran atau apapun, itu apa kira-kira Bang Zuma dalam pikirannya? Ada nggak kira-kira? Oh itu bentuknya lingkaran ya, kayak gitu ya. Lingkaran itu ada sesuatu yang membentuk dia sehingga bundar, kan begitu? Di dalam lingkaran kita membuat suatu lingkaran. Nah, kalau lingkaran itu kan sebuah bentuk, maka dilihat secara general, secara keseluruhan bahwa dalam Alkitab itu mencatat bahwa itu bentuknya lingkaran dan itu sepadan dengan bulat itu. Jadi pemahaman itu tidak terlalu jauh beda. Lingkaran dengan bulat beda, Bung. Anda belajar di mana? Gini ya, Bang. Nanti Abang bahwa bulat lingkaran, saya sungguh paham tentang apa yang Bang Zul. Tetapi Alkitab itu menjelaskan tentang hal-hal yang sangat bersifat umum atau general. Sehingga dia melihat sesuatu yang seperti Abang Zuma mengatakan, ketika Yesus naik ke atas gunung, dia melihat bumi itu datar. Itu secara general, dia melihatnya secara general. Dia menjelaskan bahwa pada dasarnya bumi itu tidak datar, tetapi bulat. Ketika kita menemukan di dalam bukti saintis bahwa bumi itu bulat. Tetapi kenapa Yesus mengatakan bahwa yang seperti Bang Zuma mengatakan bahwa dia melihat semuanya datar? Kayak gitu. Bukan begitu loh. Di situ dikatakan Yesus dibawa ke gunung yang tinggi, lalu kemudian Yesus diperlihatkan seluruh isi bumi. Berarti dengan jelas bumi ini menurut Bible datar. Itu jelas itu, Bung. Ya, itu kitab Anda yang mengatakan itu. Bukan saya ngarang-ngarang, kitab Anda yang mengatakan itu. Nah, kemana perginya tadi bahasa Anda yang mengatakan begitu banyak orang Kristen yang pintar di atas muka bumi ini menerima beberapa kemudian penghargaan. Nah, mana dari Bible mana? Satu aja mana coba? Apa yang mereka temukan dari Bible? Ya, itu salah satu tadi yang kita bahas, itu adalah salah satu hal yang kita temukan. Itu kan bukti penulisan. Itu kan bukti penulisan, Bang. Iya, apa itu? Ya tadi itu kan bukti penulisan tentang penemuan di dalam ayat Alkitab tentang saintis ya seperti itu kan, benar kan? Mana ada sains menemukan bumi ini datar, Bang? Bumi ini bulat. Iya, itu kan benar kan, Alkitab menceritakan bahwa itu bumi bulat kan, yang tadi saya bacakan. Tapi kitab Anda mengatakan bumi ini datar. Gimana dong? Kalau Anda tidak percaya, coba saya bacakan dalil yang lain supaya Anda kemudian paham. Di dalam kitab Daniel berapa? Daniel 4, coba Anda lihat. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, demikian di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Itu datar. Ketika itu sama seperti Abang tadi menjelaskan tentang Yesus naik di gunung. Iya. Iya, penglihatan itu ketika mereka melihat bahwa dari ujung ke ujung itu benar. Kita bagaimana ceritanya, Bang? Ada bola, kemudian di atasnya itu ada sesuatu yang memanjang sampai ke atas langit. Bagaimana bisa bulatan belakangnya itu bisa dilihat kalau hal itu tidak datar? Coba. Nah, gimana ceritanya tuh? Bang, ketika kita menggunakan akal dengan pandangan sudut pandang mata kita,
ya, dengan interval mata kita yang punya keterbatasan, sehingga kita melihat itu seperti bahwa Datar. bumi itu datar. Ya, ini bukan kita menganalisa, bukan. Ini firman Tuhan Anda yang mengatakan itu, katanya demikian. Berarti menurut Bible bumi ini datar. Saya kasih data lagi, Mazmur 19. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, dan keluar bagikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Giram bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit dia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Tuh. Jadi tidak ada yang mengalami malam. Tidak ada mengalami malam. Kalau tidak ada mengalami malam berarti datar. Akui aja bang bahwa di dalam kitabnya Kristen memang bumi itu datar. Udah selesai. Jadi tak ada yang bisa diharapkan dari Bible terkait dengan ilmu pengetahuan, itu tak ada. Itu makanya saya katakan, kalau mau menjadi orang Kristen, dalam hal ini imannya orang Kristen, jangan pakai akal. Karena kalau pakai akal nggak akan nyambung. Contoh kasus yang tadi, Tuhan jadi bayi. Masuk enggak akal Anda tuh, Tuhan jadi bayi? Sebentar bang, kan abang Masuk itu kan, akal Anda, Tuhan jadi bayi, itu aja dulu. Pokok pondasi awalnya ketuhanan Kristen. Tuhan jadi bayi itu masuk akal enggak? kalau berbicara tentang Tuhan menjadi bayi, secara teologi ya bang ya, pemahaman tentang konsep ketuhanan itu kan berbeda dengan pemahaman Islam itu sendiri bang. Jadi kalau misalnya orang Kristen mengatakan bahwa dalam Alkitab berbicara bahwa firman sesuai dengan Yohanes 1:14 bahwa firman itu telah menjadi manusia atau telah menjadi daging, tentunya proses Tuhan itu datang dengan caranya, dengan sendirinya, dan tidak ada sesuatu. Iya, itu maksudku masuk akal enggak itu bang? Kalau misalnya abang bilang tidak masuk akal apa tidak, tetapi itu pasti bahwa itu adalah sesuatu hal yang masuk akal. Karena bagaimana maksudnya? Bagaimana caranya Anda bisa memasukkan akal Anda itu pencipta langit dan bumi menjadi bayi, itu gimana maksudnya? baik, sebentar bang. Iya, silakan. Mari kita buka akal pikiran kita ya bang. Ya. Ketika Tuhan yang maha besar, Tuhan yang punya kekuasaan, ketika dia ingin mau menjadi seorang manusia, apakah itu tidak mungkin bang? Iya, bukan tidak mungkin. Yang kita bahas ini akal. Masuk akal tidak. Pencipta langit dan bumi yang begitu dahsyat tiba-tiba menjadi unyu-unyu. Bang Suma lagi membolak-balik perkataan, sedangkan saya menanyakan Bang Suma membalikkan pertanyaan itu. Jadi terbentur bang. Loh, Ketika kekuasaan sederhana bukan? Kalau di Islam lam yalid wa lam yulad. Kalau dalam Yahudi bilangan 23:19 tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi di Kristen Tuhan ini mengambil rupa menjadi manusia. Pertanyaannya, masuk enggak dalam akal Anda Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi manusia, bayi lagi? Masuk nggak dalam otak Anda tuh, logika Anda? masuk akal bang, masuk akal. Kenapa? Nah, coba Anda terangkan bagaimana ceritanya sesuatu yang maha dahsyat kemudian menjadi maha lemah. Coba bagaimana ceritanya? Gini, tidak ada maha lemah dan maha dahsyat di sini ya. Yesus ketika dia bayi dia bisa apa? Sebentar dulu bang. Abang tadi berbicara tentang bagaimana dia bisa menjadi manusia, ya, mengambil rupa manusia.
Berbicara tentang mengambil rupa manusia, Abang bisa baca dalam Kejadian bahwa manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah itu sendiri, gambar Tuhan itu sendiri. Tentunya Ya, serupa. Tapi bukan serupa. Tuhan jadi manusia. Ya, makanya tadi saya mengatakan bahwa ketika Tuhan dia bisa bermanifestasi menjadi apapun itu kan bisa. Ketika Musa melihat Tuhan dengan cara yang Tuhannya Musa nggak jadi bayi, Bang. Ini kan Ini Tuhan Anda jadi bayi, jadi orok dia, jadi embrio malah dalam rahim. ya, Itu kan loh. Abang, ya itu kan Abang hanya mengambil salah satu cara untuk bagaimana menginfluence atau mempengaruhi pikiran manusia untuk bisa mendiskreditkan dan lain sebagainya. Tapi Bukan, salah. bukan. Ini sekarang ini zaman digital. Siapapun bisa belajar dari kita dan kita pun bisa belajar dari siapapun. Ini yang kita bahas. Apakah rasional pencipta langit dan bumi menjadi bayi? Apakah itu masuk akal? Oke. Ketika Bang Suma mengatakan pencipta menjadi seorang bayi, tetapi ini adalah salah satu proses bagaimana Tuhan itu mengambil salah satu kerendahan atau apa istilahnya ya, mengosongkan diri ya. Dia mengosongkan diri, mengambil sebagai seorang hamba. Sehingga Tuhan yang istilahnya sang Bapa yang tidak terhampiri, yang tidak bisa itu, tentunya dia harus membuktikan bahwa dia itu ada. Dan sesuaikan dengan Kejadian bahwa manusia diciptakan serupa dengan gambar Tuhan, sehingga dia membuktikan dirinya datang sebagai manusia. Dan pemikiran kekristenan bahwa tidak apa istilahnya masuk akal lah bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia, inkarnasi menjadi manusia. Bagaimana ceritanya? Apakah ketika pencipta maha kuasa menjadi bayi itu masuk akal? Masuk akal menurut saudara? Lalu siapa yang menjaga alam semesta ini, Bang? Lalu siapa yang menjaga alam semesta? Karena gini Bang, siapa yang menjaga alam ini? Kan kekuasaan ya, satu power yang luar biasa yang maha dasar. Abang bilang Sudah jadi bayi. kalau itu kan hanya bagaimana firman itu proses turun menjadi manusia. Iya, Tetapi setelah dia jadi bayi, Bang, siapa yang menjaga alam semesta ini? tetap dia dalam Kebayiannya. bukan dalam kedasaran, dalam Kan sudah jadi bayi, Bang. Udah jadi bayi dia. Bang, itu kan firmannya, kecerdasannya dia, logika Allah, pikiran atau firman itu yang telah menjadi manusia, sang sumbernya itu, ya dia tetap Jadi bukan Tuhan yang menjadi bayi. Ya, itu kan saya udah jelaskan bahwa karena firman itu telah menjadi manusia. Iya, bukan Tuhan yang jadi bayi. Kalau ini Bang Suma itu hanya menekan di bayi aja. Jadi firman itu kan adalah Allah itu sendiri, Bang Juma. Ya, Ya. terus jadi bayi kan? kalau ini pemahaman gagal total. Jadi bayi kan? Tuhan yang adalah Allah menurut kalian jadi bayi kan? Sekarang pertanyaan saya, ketika pencipta alam semesta ini jadi bayi, yang menjaga alam semesta ini siapa? Dia menjadi bayi itu bukan dia menjadi bayi itu bukan berarti melepaskan dari keilahiannya dia atau Bagaimana? Allah Gimana itu ceritanya maksudnya? Tuhan Anda Allah jadi itu maha bayi, dahsyat. berarti Tuhan Anda saat itu ya bayi itu. Dia itu maha dahsyat. Jadi kalau dia jadi bayi, Iya, tidak maha mungkin alam dahsyat semesta itu itu Tuhan. kosong. Yang maha dahsyat itu Tuhan. Yang saya pertanyakan bayi ini maha dahsyat tidak bayi itu? Yang kamu bilang kalau dia jadi bayi terus yang di atas dikosongkan itu tidak mungkin. Dia itu semua serba bisa. Jangan sama Bagaimana dengan serba manusia. bisa bayi serba bisa apa maksudnya? Ya namanya serba Kalau bisa cebo aja lah. nggak bisa, kalau cebo sendiri nggak bisa, kok serba bisa pula? Tuhan Anda jadi bayi. Nah, kita plototin tuh bayi. Bayi, lu bisa apa lu?
Bayinya ngomong, aku pensiun jadi Tuhan mas, sekarang aku jadi bayi. Kenapa dia harus jadi bayi? Karena kalau dia langsung turun ke bumi, bumi ini renyah. Iya sudah, dia sudah jadi bayi, Nah. udah ada di tengah-tengah kandang domba. Sekarang Nah, percuma kalau pertanyaannya, dijelaskan secara logika sekarang kami Kristen, kamu nggak bagaimana mau terima, coba nggak coba sepemahaman Anda gitu. terangkan secara logika. Tuhan Anda menjadi bayi, bayi ini Anda pelototin, tanya, bayi, apakah Anda masih kuasa? Bicara aja kagak, ngerti aja kagak, paling menjulur lidah, paling kayak gitu. Jadi bayi loh paman. Sekarang pertanyaannya, masuk akal ndak pencipta yang begitu dahsyat, yang mengatur alam semesta, mengatur oksigen, mengatur malaikat, mengatur planet-planet semuanya, lalu kemudian jadi bayi, masuk akal nggak? Oke, Nah, jadi silakan. bayi. Ya, Tuhan Kristen jadi bayi. Ya, Kalau Tuhan Islam ada nggak? jangan ke sana. Iya, Tuhan- coba tunjukkan dulu Eh. berupa manusia, kah batu, kah apa ada nggak? Tuhan itu laisa kamislihi syai'. Yesus mengatakan apa? Dengar. Tunjukin Yohanes dulu 5, dengar. mana dengar. Dengar. Yohanes 5 nomor Allahmu 37. mana? Dengar. Tunjukin Allahmu mana? Tunjukin Yesus berkata, Yesus berkata, Bapa tidak pernah kamu lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Dua Samuel 7:22, Tuhan Maha Tinggi tidak sama seperti apapun. Yeremia 10 nomor 6, Tuhan Maha Tinggi tidak serupa dengan makhluk. Al-Quran menyatakan Allah, Tuhan, laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Kristen berkata, Tuhan serupa dengan bayi. Maka muncul pernyataan, mustahil orang menggunakan akal bisa bertahan di Kristen. Kecuali modal imani saja. Bagaimana mungkin ada orang berakal, Tuhannya pernah jadi bayi? Enang, anakku yang adalah Tuhanku, tidurlah sayang, biar dewasa kamu bisa sehat dan kembali jadi Tuhan. Gimana ini? Bisa masuk dalam rasio kita sebagai makhluk? Bisa? Gak bisa bang, gak bisa. Gak bisa. Jadi kalau mau masuk Kristen yang murtad-murtad ini, lebih baik Anda operasi otak, matikan akal Anda dulu. Karena kapan Anda masuk Kristen, tidak menghilangkan akal, Anda akan kembali menjadi minimal kembali Islam, atau Anda menjadi ateis nantinya. Kecuali Anda mematikan akal, ikut-ikutan nyanyi la 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 la, malam kudus Tuhan maha dahsyat. Itu aja terus putar terus itu. Imani aja itu, imani terus tanpa Anda berpikir bagaimana bisa maha dahsyat sementara Tuhan bisa kentut. Coba. Jadi hanya orang yang tidak berakal sehatlah yang kemudian bisa masuk murtad ke Kristen. Hanya orang yang tidak berakal yang bisa masuk ke sana. Dan orang yang berakal di Kristen akan masuk ke Islam. Gitu ya saudara ya. Jadi tidak mungkin masuk akal Tuhan jadi bayi. Sepakat kita ya? Sepakat. Oke, silakan. Yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan Bang Handi, Bunda Rahma. Ada iklan dari Bang Kaisar barangkali, silakan. Kan Bang Kaisar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman
Kencangkan lagi tap-tap layarnya teman-temanku ya, dikencangkan lagi. Teman-teman, sebelum saya bernubuat pada malam hari ini, saya mau mengambil dan sudah menyimpulkan satu kutipan dari Gurunda Zuma. Kutipan Gurunda Zuma. Kafir bertanya, Bang Zuma, apa yang sudah Anda lakukan? Alhamdulillah, banyak kafir yang disahadatkan. Akal dan logika harus digunakan, ketinggian ilmu pun dipunahkan. Agama penjajah datang mematikan akal, menjadikan kalian seperti Sinchan si bocah nakal. Oleh karena itu, Islam datang memberantas dan menangkal, didasari akal logika kebenaran yang kekal. Sekali lagi ditanya apakah kafir berakal? Jawabnya cukup imani dan akal nakal. Tuhan pencipta menjadi bayi, apakah masuk akal? Jawaban macet seperti congor tertelan sendal. Sebelum bertanya, menjawab, pikirkan sejenak. Omonganmu maju kena, mundur pun kena. Itu karena kau percaya Tuhan beranak, sekalian kau konsep Tuhan bisa diternak. Kafir Bani Babi mengaku ahli kitab, bahasa Indonesianya saja masih gagap. Coba baca Ibrani, Musa punya kitab, auto dungu dan gangguan saraf. Malam ini penuh dengan nubuatan ya. Ada tertulis, kejadian dan kebetulan bayi imut jadi Tuhan. Bilangan dan bilangin, pasal 1 masuk angin, ayat 2 dikerokin. Catat ya. Tuhan adalah tempat makhluk hidup bergantung, tapi kafir menuhankan Tuhan yang digantung. Seperti COD jual beli sama-sama beruntung, maka kerja kelompok menetapkan konsep tungtung. Ya, sekali lagi. 5 petualang dipimpin mantan perompak, badan kurus dan kepalanya botak. Antioquia dilanda lapar dan pemberontak, Agabus menubuatkan mereka yang menolak. Kena kan? Sekali lagi, Ninja Hattori berpetualang ke Pulau Patmos, ditemani sosok berwujud Ultraman Kosmos. Mereka lapar dan haus, lupa bawa air termos sebelum sampai di checkpoint kantor pos. Kena, pokoknya kena kalian malam ini ya. Perjalanan selanjutnya penjahat ini ke Tarsus, berbekal roti, ikan gabus dan sebotol spiritus. Dengan rasa cemas kehabisan perak dan fulus, nyawa terancam, pikiran mulai tak becus. Jika isinya bagus, kau bilang firman. Jika isinya bobrok, kau bilang perumpamaan. Jika isinya kagak jelas, kau bilang kiasan. Dan jika isinya kakek Sugiono, kau bilang kutukan. Sekian, terima gaji, stay tune. Kaki Sugiono di bawah. Aduh, kaki Sugiono, kasihan ini kaki Sugiono di bawah. Loh, Ya Bang Niha Nasi. Ini tadi yang entut kan? Silakan ya, Nasi mau ada disampaikan. Kalau enggak dibawa aja Bang, kalau enggak mau ngomong. Halo? Halo? Enggak mau dia.